Kang Deddy Mulyadi menulis dalam sebuah buku bahwa watak lelaki Sunda lebih mengedepankan akal pikiran untuk bergerak, sementara wanita Sunda lebih mengedepankan perasaan. Kalau pernyataan itu menjadi referensi, tentu kita dapat membaca perilaku Ambu Ane Ratnamustika yang tak lain adalah istri Kang Deddy Mulyadi sendiri. Saat Ambu merasa bahwa rumah tangganya sudah tak layak dipertahankan dengan ragam sebab yang ia kemukakan, maka cara pandang ia terhadap Kang Deddy Mulyadi akan menjadi sangat subjektif. Makanya Ambu Ane tidak mampu melokalisir persoalan keluarga menjadi persoalan personal saja. Lalu ia dengan rasa yang menggebu dalam jiwanya, entah marah atau benci kepada Kang Deddy Mulyadi, memboyong persoalan keluarga ke ranah publik. Perseteruan, pasea, saling marah dalam keluarga itu hal biasa. Semua rumah tangga juga kadang mengalami hal serupa. Kita manusia normal, manusia umum, bukan malaikat atau nabi. Bahkan dalam keluarga nabi sekalipun, nyatanya cemburu dalam keluarga itu ada. Yang harus dikendalikan justru adalah persoalan pribadi yang melibatkan publik atau umum. Apalagi Ambu Ane Ratnamustika adalah pejabat publik Bupati Purwakarta, sementara Kang Deddy Mulyadi sendiri adalah anggota DPR RI. Idealnya Ambu Ane Ratnamustika menunda gugatan cerai terhadap Kang Deddy Mulyadi tersebut sampai selesai periode pemerintahannya di tahun 2023 mendatang. Hal ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan, sebab disadari atau tidak, gugatan cerai Ambu Ane Ratnamustika terhadap Kang Deddy Mulyadi tersebut berefek dan berimbas kepada halayak. Namun, lantaran Ambu sudah tidak sabar, gugatan cerai itu akhirnya naik juga ke pengadilan. Konon, menurut sumber berita yang bisa divalidasi, awalnya Kang Deddy Mulyadi tidak menyangka bahwa Ambu Ane Ratnamustika benar-benar mengajukan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta. Walaupun tentu saja Kang Deddy Mulyadi juga sudah mengendus perilaku Ambu yang mendatangi Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk meminta izin atau surat pemberitahuan bahwa Ambu akan menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Namun sebagai seorang pemikir, ahli strategi, politisi ulung, dan sudah makan asam garam kehidupan, dengan cepat Kang Deddy Mulyadi mengendalikan situasi dan keadaan. Kang Deddy Mulyadi tidak ingin bahwa pengadilan dijadikan sekedar stempel untuk melegalisir nafsu Ambu Ane yang ingin menceraikan dirinya. Lalu ia mengutus 2 pengacara yang merumuskan langkah-langkah dalam menghadapi gugatan tersebut. Faktanya, sampai sekarang sidang masih ke-10. Materi sidang belum sampai pada persoalan pokok atau substansi. Kang Deddy Mulyadi benar-benar menggunakan instrumen hukum untuk menguji langkah istrinya tersebut demi kebenaran dan atas nama keadilan. Padahal, jika istri yang menggugat cerai, biasanya 3 kali sidang juga pengadilan sudah memutuskan perkara, sangat singkat. Namun untuk sidang gugat cerai Ambu terhadap Kang Deddy Mulyadi ini lain cerita. Jika benar ada persoalan pribadi antara Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratnamustika, idealnya memang diselesaikan secara kekeluargaan saja. Bisa pisah baik-baik, tidak mesti meramaikan jagat media sosial seantero negeri. Atau karena mereka ini pejabat publik, bisakah Ambu Ane memisahkan mana urusan pribadi dan mana urusan negara? Contoh soal DBH, itu urusan publik kenegaraan, tidak harus disangkut pautkan dengan persoalan keluarga. Kalau saja Ambu Ane mampu berkomunikasi baik dengan Kang Deddy Mulyadi, meskipun dalam kepentingan bukan personal, justru publik akan mendukung Ambu Ane Ratnamustika. Misalnya dalam urusan pemerintahan, Ambu masih menjalin komunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi untuk sharing,
bagaimana menuntaskan program-program visi misi Ambu Ane sampai tahun 2023 mendatang. Sebab dulu rumusan program Ambu Ane salah satunya dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi dan tim. Namun rupanya perempuan itu lebih mengedepankan perasaan, sehingga cara berpikirnya menjadi tidak objektif. Kalau mau objektif, lihat kegiatan Kang Deddy Mulyadi beberapa hari yang lalu. Bupati Ciamis mengundang Kang Deddy Mulyadi untuk urun rembuk dalam FGD soal penggantian nama Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Galuh. Kenapa Kang Deddy Mulyadi diundang? Sebab kapasitas Kang Deddy Mulyadi layak dan kompeten untuk berbicara tentang sejarah, tentang Sunda, dan bagaimana orang Priangan bertindak sesuai kultur para leluhurnya. Sebagai pemikir dan budayawan, Kang Deddy Mulyadi paham betul bagaimana Jawa Barat ini berdiri. Kemudian tradisi masa lampau, termasuk ajaran raja-raja terdahulu yang menjadi spirit nilai dan dapat diadopsi secara kontekstual di masa pemerintahan saat ini. Pertanyaan sederhana, Bupati Ciamis saja mengundang dan membutuhkan pemikiran Kang Deddy Mulyadi. Lalu mengapa Ambu Ane Ratnamustika seolah tidak membutuhkan dan malah memusuhi Kang Deddy Mulyadi yang padahal adalah suaminya sendiri? Tak heran banyak komentar netizen yang usil dan menyakitkan yang ditujukan kepada Ambu Ane Ratnamustika. Mungkin netizen tersebut adalah hater Ambu Ane. Mereka mengatakan bahwa Ambu Ane adalah pemimpin seperti kacang lupa pada kulitnya. Atau dalam dimensi lain, umpamanya channel YouTube Ambu Ane Ratnamustika. Kenapa sih Ambu tidak mau sebut nama Kang Deddy Mulyadi? Padahal kalau Ambu mau menyebut nama Kang Deddy Mulyadi, channelnya pasti melejit, baik subscribernya maupun viewersnya. Sekarang channel Ambu stuck di 116.000 subscriber, sementara penontonnya juga sepi. Untuk sampai 10.000 views per video itu butuh waktu berhari-hari. Artinya, jika Ambu Ane sanggup memilah mana urusan pribadi dan mana urusan publik, ia tidak harus keki dan menafikan objektivitas Kang Deddy Mulyadi. Toh kabupaten lain banyak yang membutuhkan kemampuan Kang Deddy Mulyadi. Masa istrinya sendiri mengabaikan hanya lantaran dalam keluarga ada persoalan? Kita berharap Ambu secara kemanusiaan akur kembali dan menjalin komunikasi yang cair. Urusan ia ingin cerai atau pisah, ajak saja Kang Deddy Mulyadi ngobrol berdua baik-baik. Pasti ada jalan terbaik.